DJPPR, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko ini, tugas pokok dan fungsinya itu apa aja, Pak? Dan hubungan antara DJPPR dengan APBN ini dalam investasi membangun negeri itu seperti apa, Pak? Kami merupakan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, bagian dari Eselon 1 Kementerian Keuangan yang diberikan tugas oleh Bendahara Umum Negara, yaitu Ibu Menteri Keuangan, untuk mengelola APBN di sisi pembiayaan. Jadi kalau APBN itu kan ada dua sisi ya, Mas Aldo dan rekan sebaya muda. Ada sisi pendapatan, kemudian ada sisi belanja. Nah, negara kita sejak reformasi itu menganut defisit. Artinya defisit berarti pendapatannya lebih kecil daripada belanja negaranya. Kekurangan ini adalah tugas kami di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Sementara kayak Ditjen Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu bertugas di sisi pendapatan, karena merekalah yang bertugas mengumpulkan pendapatan dari pajak, dari cukai maupun dari bukan pajak ke sisi pendapatan ke rekening kas negara. Sementara kami dari sisi defisit. Seperti itu tugas kami, Mas Agus. Tapi kalau untuk klasifikasi dari surat berharga negara sendiri ini dimulai dari apa aja, Pak? Apakah ada beberapa macam jenisnya atau bagaimana? Betul, Mas Aldo. Ini surat berharga negara. Ini merupakan surat pengakuan utang ya. Ini ada dua secara garis besar klasifikasi atau kelompoknya, yaitu surat utang negara (SUN) atau yang biasa dikenal dengan konvensional ya. Kemudian ada surat berharga syariah negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip dari syariah, jadi memenuhi kaidah-kaidah hukum syariah Islam. Sementara untuk keduanya juga akan dibagi dua, yang berdasarkan tenornya tadi, yang sampai dengan 12 bulan atau tenor pendek, atau yang lebih dari 12 bulan. Jadi yang tenor di atas 12 itu namanya obligasi negara. Kira-kira, Pak, kalau tujuan dan juga manfaat penerbitan dari SUN ini atau SUN, surat utang negara, ini apa aja manfaatnya dan tujuannya? Ya, jadi tujuannya nih, Mas Aldo dan sebaya muda, tujuannya yang seperti kami utarakan di awal tadi ya, di segmen yang sebelumnya, bahwa tujuan utamanya tentu saja membiayai defisitnya. Jadi kan sisi belanja lebih besar daripada pendapatan. Itulah tugas utama kami, yaitu membiayai defisit APBN. Kemudian yang kedua adalah menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan arus kas pengeluaran dari rekening kas negara dalam tahun anggaran. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah mengelola portofolio utang negara. Ini tentu saja tugas kami ialah mengelola portofolio utang negara. Kemudian untuk manfaatnya, ini sebagai instrumen fiskal tentu saja ya. Ini kan APBN, jadi fiskal. Nah, untuk yang kedua sebagai instrumen investasi. Ini adalah alternatif ya, opsi bagi sebaya muda atau bagi institusi untuk membeli surat utang negara sebagai instrumen investasinya. Kemudian yang ketiga adalah instrumen moneter. Apa maksudnya? Ini dipakai oleh teman-teman di Bank Indonesia untuk melakukan operasi moneter. Jadi mereka akan membeli SUN atau menjual SUN. Kemudian yang keempat, mendorong terciptanya acuan imbal hasil atau benchmark yield bagi penilaian harga instrumen keuangan lainnya. Pemerintah kami lagi-lagi mencoba berpihak kepada individu yang punya NIK, warga negara Indonesia. Jadi kami membuka peluang sebesar-besarnya bagi para sebaya muda tentunya untuk ikut menikmati kupon ya, imbal hasil untuk berinvestasi di SUN kita, melakukan edukasi literasi ke seluruh warga negara Indonesia. Makanya kami memilih yang pertama ini offline di Malang ini. Sekalian makan oskap tadi kan. Terus yang kedua, tujuan penerbitan SUN retail ini adalah menyediakan alternatif instrumen investasi bagi investor retail. Kemudian yang ketiga, mendukung stabilitas pasar keuangan domestik. Kemudian yang keempat, ini adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka menengah dan panjang. Karena di SUN retail ini tenornya 3 tahun. Yang kelima, tentu mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan pembangunan.